Oke, teman-teman, sebenarnya untuk pembahasan hari ini itu tentang analisis data penelitian tugas akhir ya, di mana teman-teman sudah harus menyusun bab 4. Makanya kemarin sudah saya ingatkan untuk membuat draft penyusunan bab 4. Tapi sebelum itu karena ada informasi yang lebih penting dan disampaikan dan mahasiswa semua itu harus tahu, jadi saya coba sampaikan ya. Meskipun penyampaian ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Tiffany gitu. Dan mungkin di sini apa namanya teman-teman ada yang nggak hadir gitu ya. Jadi nanti kita bisa bahas bersama dan mungkin nanti kalau ada yang hadir dan informasi yang saya sampaikan ini berbeda, tolong bisa diingatkan ya. Jadi sesuai jadwal terbaru bahwa untuk pendaftaran ujian TA periode 2 ini mau mau ujian proposal ataupun ujian hasil itu dimajukan ya. Jadi tanggal 22 sampai 26. Ini sepertinya pekan ke-10. Tapi kalau saya bilang ini pekan ke-11 ya, karena kita nggak ada UTS. Kalau prodi menghitungnya UTS itu nggak dihitung, itu termasuk pekan UTS sendiri ya. Jadi kalau saya bilang ini adalah pekan ke-11 gitu. Karena ini pekan ke-9 ya sekarang itu. Nah, UTS-nya saya coba hitung di pekan 8 gitu. Jadi tanggal 22 sampai 26 itu pendaftaran ujian proposal maupun ujian hasil. Nah, di sini teman-teman perlu dipahami lagi bahwa kenapa prodi akhirnya memutuskan untuk pendaftaran sidangnya ya, itu dimajukan dari tanggal 26 jadi tanggal 22. Nah, kalau teman-teman lihat kalender bahwa di bulan Mei tanggal 29-30 itu libur ya, tanggal merah. Jadi, ini untuk mengantisipasi apa namanya validasi prodi itu supaya lebih cepat gitu. Jadi tanggal 22 sampai 26 pendaftaran ujian, kemudian tanggal 27 sampai 28 ini verifikasi pendaftaran ujian TA periode 2 dari prodi ya. Harapannya adalah nanti di 27 28 teman-teman sudah lolos verifikasi gitu kan. Biasanya tanggal 27 deh diusahakan semua berkas itu bisa tervalidasi dan tolong ini semua persyaratan yang disyaratkan oleh prodi itu dipenuhin semua ya, jangan sampai ada kurang-kurangnya. Karena apa? Ditakutkan tidak ada waktu tambahan untuk memperbaiki. Karena 29-30 itu eh, apa namanya? Tanggal merah gitu. Nah, di sini teman-teman, pendaftaran ujian itu hanya satu kali ya. Satu kali atau maksudnya gini, hanya satu jenis ujian. Mau ujian proposal atau ujian hasil. Jadi di sini tidak ada jadwal ujian proposal dan hasil dalam satu waktu ya. Jadi tanggal 22 sampai 26 teman-teman memilihnya apa? Ujian proposal atau ujian hasil ya. Di sini kira-kira yang belum ujian proposal bisa raise hand? Yang belum ujian proposal? Nggak ada? Udah ujian proposal semua nih. Berarti ke ujian hasil ya? Oke. Ya. Kalau nggak ada, atau teman-teman yang mungkin masih di jalan gitu kan, yang belum ujian proposal, nanti di tanggal 22 sampai 26, itu teman-teman bisa ikut daftar ujian proposal di periode ini. Lah, kalau misalnya tanya, Bu, berarti saya nggak bisa lulus semester ini? Iya, nggak bisa. Ya. Jadi teman-teman harus nambah satu semester lagi untuk ikut ujian hasilnya. Gitu. Pun juga teman-teman yang nggak bisa ikut ujian hasil semester ini nggak ada waktu tambahan ya. Jadi ujian hasilnya adalah di semester depan. Gitu. Makanya tadi kalau saya
tanya progresnya sejauh mana gitu kan. Nah, itu silahkan diperkirakan sendiri apakah nanti teman-teman bisa nggak. Dan menurut saya sih harus bisa gitu ya, ikut ujian hasil di periode ini. Tuh. Nah, kita ups, kita balik ke ini ya, aduh. Jadwal ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 27-28 itu verifikasi pendaftaran ujian, mau proposal ataupun hasil dari prodi. Kemudian 29-30 ini libur. Terus pelaksanaan ujian TA periode 2 itu tanggal 2 sampai 7 gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat kalender Juni tanggal 6 itu kan Idul Adha ya teman-teman ya. Jadi tanggal 6 Idul Adha, tanggal 9 itu cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Jadi lumayan panjang juga ya apa namanya tanggal merahnya. Di sini teman-teman bisa jadi nilai ujian hasil baru diberikan di tanggal 10 atau 11 gitu. Ya, 10 atau 11 Juni ya. Teman-teman silakan lihat kalender sendiri-sendiri ya. Tanggal 10 atau 11 Juni itu baru bisa diberikan. Nah, coba diingat-ingat tanggal 10 atau 11 baru diberikan. Kemudian nanti pendaftaran sidang TA itu tanggal 16 sampai 18. Jadi teman-teman hanya punya waktu sekitar 5 sampai 6 hari ya untuk ikut pendaftaran sidang TA gitu. Nah, dari tanggal 10 sampai ke 16 ini ya teman-teman, teman-teman dapat nilai dan rubrik penilaian dari dosen penguji. Di situ akan dilihat nilainya itu lebih dari 70 atau kurang dari 70 gitu. Saya nggak tahu nih kebijakan dari prodi, apakah yang kurang dari 70 nanti bisa direkomendasikan untuk daftar ujian akhir atau enggak ya. Tapi yang jelas nilai berapapun di bawah 70 atau di atas 70 itu semua melakukan revisi ujian hasil. Yang mana harus diberikan ke dosen penguji itu sebelum tanggal 16 ya. Karena apa? Dosen penguji harus baca, harus meng-ACC dan dibuktikan dengan tanda tangan di surat persetujuan revisi ujian hasil. Nah, surat persetujuan revisi ujian hasil itu akan menjadi salah satu syarat untuk teman-teman mendaftarkan sidang TA. Gitu. Ya, jadi cukup cukup singkat juga ya waktunya. Paling kalau teman-teman ada waktu untuk melakukan revisi sekitar 2 sampai 3 hari. Gitu. Ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ini aja ya, open mic-nya ya, karena chat room saya nggak bisa dibuka, nggak bisa ngedetek gitu. Bisa raise hand aja. Oke. Sebentar, Mbak Azra ada ya? Ada nggak ya Mbak Azra? Mbak Azra, oh ada. Oke. Hadir. Nah, oke. Ya, Eh, Mbak Azra nanti bisa minta tolong bacain chat yang ada di room ya. Soalnya nggak kedetek dari saya. Gitu. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau tanya lewat chat room, dibuatnya umum aja ya, general. Jadi jangan dijapriin ke saya, karena saya nggak bisa baca. Gitu. Oke? Ya. Oke ya. Sampai sini dari em, pembahasan pendaftaran ujian sampai ke pendaftaran sidang. Ada pertanyaan? Silakan.
Nggak ada? Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Masih teman-teman pantau kalender masing-masing. Di sini tanggal 16 sampai 18 itu kan pendaftaran sidang TA ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harap eh, pahami persyaratan dari pendaftaran sidang TA. Karena yang memverifikasi ini adalah langsung BAAK. Dan seringkali BAAK itu nggak akan mentoleransi persyaratan yang kurang gitu. Jadi lebih ketat ya kalau BAK yang memvalidasi gitu kan. Nah, di tanggal 16 sampai 18 pendaftaran sidang TA biasanya BAK itu sekitar 2 hari memvalidasi, mungkin tanggal 19 sampai 20 ya, memvalidasi. Kemudian 1 minggu itu tanggal 23 sampai 20 nih kan 27 ada tanggal merah juga. Berarti 23 sampai 26 Juni itu BAAK akan menjadwalkan eh, sidang TA teman-teman gitu ya. Jadi diharapkan di sini teman-teman yang sudah proposal dan mau ujian hasil ini kan sekitar 200-an gitu ya. Jadi eh, bisa bisa dibayangkan bagaimana melakukan penjadwalan sekitar 200 mahasiswa itu ya. Jadi di sini BAK tanggal 23 sampai tanggal 26 itu melakukan penjadwalan dan juga eh, apa namanya? Menginformasikan ya ke teman-teman jadwal sidangnya kapan. Karena tanggal 30 Juni sampai 12 Juli itu teman-teman melakukan sidang akhir. Gitu ya. 12 sampai 30 sampai 12. Kemudian nanti tanggal 7 sampai 19. Oh, oke. Ada waktu sekitar 1 minggu ya dari tanggal 12 itu adalah masa revisi dan pendaftaran yudisium. Jadi cukup cukup em, padat juga ya jadwal ujian ini begitu. Oke. Dari jadwal ujian ini ada pertanyaan? Silakan. Oke, nggak ada. Bisa dipahami semua ya, teman-teman? Oke, saya lanjut. Ini adalah persyaratan ujian proposal TA ya. Jadi teman-teman yang mungkin di sini belum ujian proposal, syarat-syarat yang ada di Siska itu paling enggak bukti melakukan bimbingan TA ya. Oke. Bukti melakukan bimbingan TA dengan dosen pembimbing itu di tahapan proposal itu paling enggak sudah 3 kali ya dan disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian dokumen proposal TA dari cover bab 1, 2, 3, daftar isi, tabel, gambar, daftar referensi ya, itu juga dikumpulkan. Kemudian sudah melakukan pengisian form pendaftaran ujian proposal TA. Itu pendaftaran ujian proposal formnya ya, ini biasanya diberikan oleh Prodi atau Mbak Faras nanti, tunggu aja informasinya. Nah, ini semua mahasiswa yang ikut ujian harus mengisikan, baik yang ujian proposal maupun ujian hasil, gitu. Karena dari form ini itu menjadi media media Prodi untuk memfilter siapa saja yang mengikuti ujian proposal dan ujian hasil. Baru nanti dicek eh, apa namanya berkas-berkasnya yang terupload itu di Siska, gitu. Jadi form ini sebagai hmm, apa namanya acuannya Prodi ya. Makanya kenapa seringkali kalau teman-teman sudah mengupload di Siska tapi belum mengisi form itu seringnya pendaftaran ujiannya itu nggak diproses gitu ya. Ini juga apa namanya mempermudah
pekerjaan atau tugas validasi ya dari prodi. Karena kan nggak semua mahasiswa ikut ujian proposal atau ikut ujian hasil ya. Kalau cek di Siska mungkin terlalu banyak. Jadi acuannya dari form ini. Gitu. Nah, form ini eh, dicantumkan pada syarat ujian di Siska supaya teman-teman nggak sampai kelupaan isi formnya. Ya, gitu. Kemudian yang keempat, surat persetujuan dosen pembimbing. Ya, surat persetujuan dosen pembimbing yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Begitu. Untuk template suratnya juga ada ya nanti di Siska. Mungkin sekarang belum bisa diakses karena belum dibuka pendaftaran ujiannya. Mungkin nanti di tanggal 22. Gitu. Oke, ada pertanyaan di persyaratan ujian proposal? Nggak ada? Cukup. Nah, ini pendaftaran ujian hasil. Ya, pendaftaran ujian hasil syaratnya lumayan banyak juga, ya. Di mana syarat di Siska itu teman-teman sudah melakukan bimbingan TA dengan dosen pembimbing atau tahapan ujian hasil. Nah, di sini teman-teman itu sudah melakukan bimbingan minimal 3 kali bimbingan proposal dan minimal 3 kali bimbingan hasil dan udah disetujui oleh dosen pembimbing, ya. Kemarin teman-teman di sini udah mengisi log bimbingannya kah? Di Siska di apa namanya menu daftar tugas akhir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, udah mulai dicicil ya. Sudah 6? Sudah, Bu. Udah ya, berarti udah aman maksudnya gitu. Jadi teman-teman meskipun nanti melakukan proses bimbingan dan itu enggak mengisi di log bimbingan itu enggak apa-apa. Paling enggak sudah gugur nih ya. Udah apa namanya eh, memenuhi persyaratan di poin 1. Nah, kemudian poin kedua syaratnya adalah mengumpulkan TA lengkap ya yang sudah diperbaiki. Lengkap itu mulai dari cover sampai lampiran gitu. Nah, ini yang sudah diperbaiki maksudnya adalah yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Kemudian poin 3 itu mengupload rubrik penilaian dari penguji ya. Jadi upload aja rubrik penilaian terbaru. Terus poin 4 sudah melakukan pengisian form pendaftaran ujian hasil ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, form ini biasanya di apa namanya? Diupload oleh prodi. Gitu. Dibagikan oleh prodi. Kemudian poin 5 ada surat perbaikan ujian proposal lengkap dengan tanda tangan dosen pembimbing dan penguji ya. Itu surat persetujuan revisi proposal. Nah, poin 5 nih yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Siapa yang kira-kira belum menyerahkan revisi ke dosen penguji? Di sini yang belum menyerahkan revisinya mungkin bisa raise hand. Yang belum menyerahkan revisi ya. 1, ada lagi. 2, 3, 4, oke. Ada lagi? Yang belum menyerahkan revisi proposal. Maaf, Bu. Izin bertanya, untuk penyerahan revisi proposal itu dikirim ke penguji apa gimana, Bu? Iya, langsung ke pengujinya. Oh, Ya, jadi chat aja gitu, nggak usah ke pembimbing. Atau kalau misalnya kamu nggak yakin ke pembimbing dulu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu ke pengujinya, ya. Oke, ya. Jadi teman-teman yang belum menyerahkan revisi proposalnya segera ya, segera diserahkan, gitu. Sambil berprogres ke bab 4, ya. Oke, itu poin 5.
Kemudian poin 6, surat persetujuan dosen pembimbing, ya, ACC pembimbing. Ini untuk persetujuan bahwa teman-teman sudah layak untuk ikut ujian hasil, gitu. Kemudian ada upload hasil plagiasi, filenya dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman yang kemarin melakukan plagiasinya lewat Turnitin di luar itu cantumkan ya file PDF-nya. Nah, di sini sepertinya sampai sekarang Desita ini belum bisa digunakan. Jadi teman-teman siap-siap aja untuk uji plagiasinya di luar NF gitu. Kemudian yang baru lagi yang dijelaskan oleh Bu Tiffany kemarin ya, itu adalah mengupload video demo. Gitu. Video demo aplikasi bahwa aplikasinya itu memang bisa dijalankan. Nah, upload video demo ini teman-teman unggah link Google Drive aja ya. Jadi linknya simpan dalam file dengan format PDF, kemudian upload di Siska-nya. Gitu. Jadi linknya saja. Nah, teman-teman, yang terbaru ini kan ada surat persetujuan pembimbing ya, checklist dengan tanda tangan lengkap. Ini yang terbaru adalah poin checklistnya. Bahwa di poin checklist itu dosen pembimbing sudah mengetahui bahwa teman-teman sudah membuat video demo aplikasi. Gitu. Kemudian juga ada pembuatan video demo aplikasinya. Nah, kenapa ada video demo aplikasi ini gitu? Karena beberapa ujian TA ya, saya nggak tahu di semester kemarin atau dua semester lalu gitu kan, itu ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya aplikasinya itu belum layak atau belum jadi, tapi sudah di tahap sidang akhir gitu. Jadi itu kan merasa kecolongan ya, maksudnya penelitiannya dianggap belum selesai, tapi kok sudah di sidang akhir. Nah, di sini harapan dari Prodi dan dari Ketua STTNF gitu kan, meyakinkan bahwa kalau misalnya teman-teman itu sudah masuk di tahap sidang akhir, aplikasinya sudah bisa difungsikan gitu kan, harapannya adalah semua bisa lulus gitu. Jadi sudah sidang akhir, naskah TA-nya ya dianggap lulus begitu. Asalkan memang TA-nya itu kalian buat sendiri ya. Jadi kalau misalnya dapat pertanyaan atau apa, teman-teman bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan begitu ya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Bu, maaf. Ada, ya Izin silakan. banyak Bu di kolom chat. Oh, oke. Sebentar, kolom chatnya. Ya udah, kolom chat dulu aja Bu. Ya. Oke. Sebentar. Oh, sorry, Mbak Azra, saya udah bisa akses kolom chatnya ya. Sebentar, ini pertanyaan dari Sayib ya. Bu, saya bingung yang harus di screenshot apa aja ya Bu, dicantumin di mana di bab 4-nya aplikasinya udah jadi. Oke, nanti ya kita bahas ke bab 4, Sayib. Kemudian dari Zaki, saya sudah kasih, tapi belum direvisi-revisi, Bu. Oke. Ini maksudnya Zaki ini ya, udah kasih revisiannya ke dosen pembimbing, tapi belum ada respon gitu ya? Oh Ya, iya. Bu. Ya, betul. Oke, Sukma juga ya. Oke, ini sebenarnya kasusnya sama kayak saya. Jadi beberapa anak bimbingan yang saya uji itu sudah menyerahkan, tapi belum apa namanya belum saya respon gitu. Oke, coba aja di pekan ini ya teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbingnya. Tapi ingat kalian juga tetap harus berprogres menyelesaikan bab 4 dan komunikasi dengan dosen pembimbing. Ya, yang penting nanti revisinya udah diberikan. Gitu. Oke. Bu, video demo apakah perlu on cam ya? Nggak wajib, tapi kalau mau boleh. Kayaknya iya deh. Gitu. Nggak boleh diedit-edit, intinya 2 menit, durasinya maksimal 3 menit. Oke. Gitu ya. Lebih baik on cam. Gitu. Oke.
Oke, kemudian ada pertanyaan dari Rohimin. Eh, Bu, ada persyaratan mengupload video demo hasil tugas akhir. Apakah saat sidang nanti aplikasi atau webnya didemokan lagi? Ya, heeh. Ya, jadi didemokan lagi waktu nanti sidang akhir ya. Jadi ya kalian membuat video demonya, kemudian nanti waktu presentasi sidang akhir itu kalian juga mendemokan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya. Hmm? Ini kan nomor 5 kan surat apa yang perbaikan ujian proposal ya, Bu. Kan Hmm? saya kan ujian proposal itu udah 2 kali ya, Bu. Maksudnya saya perlu ngirim lagi apa enggak, Bu? Soalnya kan udah ada kayak tanda tangannya gitu-gitu. Terus juga eh, katanya kata penguji saya bisa langsung apa ngasih dokumen tanda tangannya aja karena nanti di ujian hasil baru dicek lagi. Berarti itu saya harus kirim ulang ya, Bu? Bentar. Kamu sekarang posisinya sudah ujian proposal. Sudah, Bu. Saya pengen lanjut ke ujian hasil sekarang. Ah, ah. Berarti sudah berprogres di bab 4. Sudah sampai bab 5, Bu. Alhamdulillah. Oke. Em, udah melakukan revisi proposal. Sudah, Bu. Surat persetujuan revisinya udah ditandatanganin oleh dosen penguji dan pembimbing. Udah, tapi yang kemarin, Bu, kalau yang kan saya proposal 2 kali ya, Bu. Yang Hmm. pertama udah tanda tangan, terus yang kedua nilai saya kan jadinya ngepas tuh, Bu, di 70. Apakah itu Mm-mm. perlu lagi revisi lagi atau gimana, Bu? Kayaknya enggak deh. Kamu eh, kamu itu ini ya, apa namanya? em, perbaikan ya, perbaikan I- nilai. iya, Bu. Waktu itu pas proposal pertama kurang nilainya. Terus habis itu perbaikan terus udah ngepas 70 ya. Iya, betul, Bu. Ha-ha. Tapi surat apa namanya? Persetujuan revisinya pas pas setelah 70 kan? Iya, setelah 70. Ya udah pakai yang itu. Oke, terima Ha-ha. kasih, Bu. Ya, jadi nanti foto atau scan gitu. Foto kali ya kalau sekarang gitu kan. Nanti bisa dipersiapkan untuk memenuhi poin 5 ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman yang penting sebenarnya ya untuk persyaratan ujian TA. Jadi, kalau di satu semester ini itu ujian atau ketika kalian mengambil TA, ujian itu dilakukan 3 kali ya. Ujian proposal, ujian hasil, dan ujian akhir atau sidang gitu. Nah, untuk ujian proposal dan hasil ini hanya ujian naskah ya. Penguji hanya cek naskah. Tapi kalau sudah sidang akhir itu kalian harus tatap muka dengan dosen penguji masing-masing. Nah, persyaratannya yang pertama adalah hadir di kelas TA. Ya, di mana ini minimal untuk teman-teman bisa daftar proposal, teman-teman hadir di kelas TA itu 3 kali. Gitu. Nah, kemudian untuk hasil itu 7 kali. Ya, mungkin kemarin saya bilangnya 10 kali. Ternyata itu untuk persyaratan sidang akhir. Nah, ini karena nanti sidang apa namanya sidang hasil itu di sekarang pekan 9 ya, 9, 10, 11. Jadi di pekan 11 diusahakan teman-teman cek siskanya atau rekapan presensi kemarin ya, presensi saya yang kemarin, kalian cek apakah kehadirannya sudah 7 kali. Gitu. Kalau sudah 7 kali aman. Ya, tapi kalau misalnya, Bu, saya belum 7 kali, ya udah gimana caranya? Sekarang pekan 9, 10, 11 kalian bisa hadir ya di kelas TA gitu. Nanti sidang akhir itu kelas TA minimal kehadiran adalah 10 kali ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah melakukan bimbingan TA, di mana untuk proposal itu teman-teman melakukan minimal 3 kali, untuk hasilnya itu 3 kali ya. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sudah mengisi log bimbingan itu sebanyak 6 kali, itu sudah bisa
ikut ujian hasil. Nah, nanti syarat di sidang akhir juga 6 kali. Ya. Kemudian ada surat persetujuan dosen pembimbing. Ini yang baru. Ya, baru di sidang hasil dan di ujian hasil dan sidang akhir. Kemudian mengecek plagiasi di Desita dengan maksimal kemiripan 35% untuk proposal, 25% untuk ujian hasil, dan 25% untuk sidang akhir. Nah, karena Desitanya lagi bermasalah, gitu kan, teman-teman bisa melakukan pengecekan plagiasinya di luar NF, mau di Turnitin atau yang lain, ya. Di mana nanti hasil plagiasinya itu diupload juga, ya. Oke, ini baik proposal, hasil, dan sidang harus melampirkan ini. Kemudian melampirkan file PDF yang berisi file demo hasil, ya. Jadi di sidang hasil ada, kemudian nanti di sidang akhir pun ada. Jadi harapannya misalnya sekarang itu misalnya hanya berapa persen, ya 70 atau 80 gitu kan. Nah, nanti pastikan ada revisi atau apa ya di aplikasinya atau di naskah teman-teman. Nah, nanti waktu sidang akhir bisa dimaksimalkan. Ya. Ini isinya adalah video demo memastikan bahwa aplikasi kalian itu bisa respon ya atau berjalan. Kemudian poin ke-7, surat perbaikan ujian TA. Gitu kan, ujian TA sebelumnya. Di sini ujian hasil harus ada dan sidang akhir juga harus dilampirkan, ya. Oke, kemudian pengumpulan file proposal. Kalau file proposal itu bab 1 sampai 3 ya, hanya ada di proposal. Nah, untuk pengumpulan file TA lengkap itu ada di ujian hasil dan sidang akhir. Gitu. Kemudian poin ke-10, mengumpulkan persyaratan di sisna sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Sesuai jadwalnya, karena bulan ini banyak liburnya. Jadi tolong teman-teman nggak ada yang terlewat. Gitu. Kemudian mengisi konfirmasi pendaftaran ujian, ya, pemberita acara tugas akhir. Ini nanti ya, linknya dibagikan oleh Mbak Faras. Biasanya mau proposal, hasil, ataupun sidang akhir nanti akan diberikan. Kemudian untuk menyusun draft jurnal, ini sebagai persyaratan untuk sidang akhir. Ya, jadi tadi ada yang tanya, Bu, kapan bikin artikel jurnalnya? Nanti setelah kalian sidang hasil. Tenang-tenang ya, ada waktunya. Gitu. Nah, kemudian slide presentasi sidang juga sebagai syarat untuk sidang akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, cukup? Oke, kita next. Nah, ini adalah tahapan revisi hasil ujian ya. Jadi sebenarnya kalau kalian kemarin dijelaskan oleh Bu Tiffany, slide ini juga slide yang sama yang saya ambil dari sumber yang sama dengan Bu Tiffany. Ya. Jadi di sini itu slide yang dipakai Bu Tiffany adalah hasil diskusi dengan dosen pembimbing. Begitu. Ya, di sini menurut saya ada yang penting juga untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi saya hanya print screen aja. Nah, di sini teman-teman nanti tahapan revisi ujian hasil ini akan diberikan oleh prodi ke dosen pembimbing, ya sebenarnya. Tapi ini untuk prodi SI biasanya. Jadi rubrik penilaian akan diberikan ke dosen pembimbing akan men-sharekan ke mahasiswa atau anak bimbingannya. Itu di prodi SI. Tapi kalau TI biasanya Mbak Faras akan merekapkan. Jadi Mbak Faras memberikan link secara keseluruhan. Ini adalah rubrik penilaian mahasiswa. Jadi teman-teman bisa akses sendiri. Ya. Gitu. Nah, dari situ teman-teman, nanti kalau nilainya minim 70 atau lebih, itu tetap wajib memperbaiki VLTA. Ya, sesuai catatan penguji sebagai syarat ujian TA di tahap selanjutnya.
Jadi kalau kita balik di sini, ini ujian akhir ya, berarti sidang akhir teman-teman tetap melakukan, sebentar, di mana nih? Surat persetujuan dosen pembimbing menampilkan surat perbaikan ujian TA ya, gitu. Di sini dipersyaratkan. Nah, masih tetap melakukan itu dan ingat ya, tadi saya bilang bahwa pelaksanaan ujian hasil itu di bulan Juni kan, di tanggal 2 sampai 7 gitu. Perkiraan kalian baru mendapatkan rubrik penilaian itu di tanggal 10 atau 11. Kemudian nanti tanggal 16 sampai 18 teman-teman harus sudah ikut atau daftar sidang akhir. Jadi waktu untuk revisinya mungkin sekitar 2 sampai 3 hari. Nah, usahakan teman-teman nanti nilainya di atas 70 ya, biar revisinya nanti nggak terlalu banyak. Bu, kalau nilainya kurang dari 70 gimana? Ya, kalian perbaiki nilainya pada periode perbaikan ujian nilai TA itu. Gitu. Sebenarnya masa perbaikan ujian TA itu maksimal 1 pekan. Ya, tapi kalau kita lihat kalender, teman-teman baru dapat rubrik penilaiannya tanggal 10, harusnya kan tanggal 16 ya, teman-teman bisa melakukan revisi. Tapi karena tanggal 16 itu teman-teman harus bisa sudah bisa ikut atau daftar sidang akhir, maka harusnya teman-teman yang nilainya kurang dari 70 itu melakukan revisi perbaikan nilai sekitar di tanggal 11 sampai 13 gitu. Sama-sama mepetnya ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya Bu, Ya, silakan. itu yang tadi Bu, yang video itu demonya tuh apa aja Bu ya? Seluruh fitur yang kita kerjakan atau gimana Bu? Oh, oke. Untuk video demo nanti ya kita bahas ya. Oke Bu. Kayaknya habis slide ini deh. Gitu. Nah, oke. Terkait tahapan revisi hasil ujian, ada pertanyaan? Oke, sudah cukup jelas ya, teman-teman. Nah, ini harapannya kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan gini, semua nanti nggak ada yang terlewat atau nggak ada yang kurang persyaratan, ya. Soalnya pasti ada aja yang nyangkut, ya. Nah, ini teman-teman catatan penting ya untuk ujian hasil, di mana ketentuan video demo itu telah mempresentasikan hasil penelitian. Jadi misalnya berupa aplikasi atau website, maka seluruh fitur telah dipresentasikan. Tapi paling enggak videonya itu 2-5 menit gitu ya. Ini poin 2, 3, 4, 5 ini sebenarnya untuk dosen pembimbing ya. Nah, di sini teman-teman saya jelaskan untuk demonya. Mungkin kalian bikin videonya, ya perkenalkan ya nama kalian siapa, kemudian dari TA kalian judul TA kalian itu apa, kemudian sebutkan tujuan dari TA kalian itu apa. Kemudian bagaimana hasil aplikasinya. Apakah sudah memenuhi tujuan yang kalian tuliskan atau belum gitu. Tapi kalau misalnya, Bu, fitur saya terlalu sangat banyak nih, gitu. Ya udah ambil fitur-fitur yang inti aja, gitu. Paling enggak, misalnya kalian ambil 80% fitur yang kalian presentasikan di video itu ya, dan usahakan itu semua bisa berjalan, begitu. Ya, Saib. Saya mau nanya lagi Bu. Misalnya fiturnya saya itu sebenarnya nggak terlalu banyak Bu. Tapi fitur itu tuh ada apa ya, dependen bergantung sama alur yang lain misalkan. Apakah alur lain itu harus saya jelaskan juga Bu? Tapi maksudnya saya tuh takut itu menjadi bumerang gitu, takut menimbulkan pertanyaan ke fitur yang nggak saya kerjakan gitu. Gimana Bu? Jadi maksudnya itu tuh udah dijelaskan juga sih, dilimitasi kalau saya itu mengerjakan di bagian F misalkan. Tapi untuk menuju ke F itu kita harus lewat A, B, C, D, E gitu. Nah, apakah saya
jelasin semua dari A sampai F atau kita fokus di F gitu. Tapi kalau fokus di F aja bisa berjalan nggak? Eh bisa sih Bu, tapi beberapa tahapan bisa saya jelaskan secara secara komunikasi gitu, tapi nggak di show semua gitu. Saya khawatirnya itu nanti yang lain itu memicu pertanyaan yang sebenarnya itu di luar konteks gitu Bu. Gimana Bu kalau alasannya kayak gitu? Boleh Bu? Kalau dari saya sih nggak apa-apa ya, gitu. Tapi gini, sebenarnya kalau demo itu kan memastikan yang F itu berjalan dulu, gitu. Betul Bu. Dan Ya. yang itu bergantung dari A sampai yang Heeh. lain. Nah, yang A mungkin kamu jelaskan sekilas aja, tapi itu perlu diwaspadai nanti ketika ujian sidang akhir, ya. Saya bisa sih Bu jelasinnya gitu. Cuma kalau misalkan ditanya secara mendalam kenapa ini dibuat seperti ini, misalkan ditanyanya yang A gitu ya. Nah, itu ada limitasi batasan knowledge saya sampai situ gitu. Itu bisa nggak Bu kalau saya jawab gitu? Sebentar, kalau limitasi mungkin ya lebih tepatnya itu kamu menjawabnya karena saya membahasnya itu langsung di fitur F, atau kamu apa namanya, kaitkan dengan latar belakang atau solusi yang mau kamu buat itu. Oke, Bu. Tapi kalau misalnya kamu membahas, ya Pak, karena keterbatasan knowledge saya kayaknya itu kurang deh. Apa ya, maksudnya ini TA kan memang harus digali, kayak gitu loh. Takutnya malah jadi bumerang kalau jawaban seperti itu. Menurut saya sih amannya adalah kamu kaitkan lagi, karena latar belakang saya itu ada permasalahan seperti ini, kemudian saya coba mencari solusinya seperti ini, gitu. Makanya kenapa di rumusan masalah saya adalah bagaimana cara membuat fitur bla 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 bla, gitu. Oke Bu, berarti istilahnya ini masih bisa dikomunikasikan gitu ya Bu ya? Masih bisa. Tapi ya tetap kamu diskusikan dengan dosen pembimbing ya. Maksudnya masalah video ini apakah A, B, C, D, E-nya itu harus dijelaskan. Tapi menurut saya sih fokus aja di F. Dan yang terpenting di F itu apa namanya bisa berjalan dengan baik gitu loh. Meskipun betul. Meskipun nanti pertanyaan lebih detail pun ya mungkin. Kenapa kok ABC-nya nggak dipakai? Kan ini intinya, misalnya gitu. Sebelum ke F kan harus ada tahapan ABC-nya. Nah, itu kamu persiapkan jawaban-jawaban akademik ya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Baik Bu, soalnya kalau saya jelasin semua kayaknya 5 menit tuh nggak cukup gitu Bu. Soalnya saya pernah nyoba record sendiri sebelumnya gitu. Ya, jadi paling nggak 2 menit lah. Makanya kenapa nggak usah ke semuanya gitu kan, fitur-fitur penting aja. Karena nanti ujian apa namanya sidang akhir pun itu buat video lagi kalau dilihat dari persyaratan ujian tadi. Ya, atau kamu bikinlah yang untuk persyaratan ujian hasil. Nanti kalau misalnya memang ada yang perlu diperbaikin kan bisa diperbaikin waktu sidang akhir. Gitu, ya. Baik Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bentar. Ini. Oke. Pertanyaan dari Nelan ya. Bu, kalau screenshot data itu ada maksimalnya nggak ya, Bu? Soalnya TA saya ada 80-an. Iya, benar ya jawaban dari Laswardi. Mungkin sebanyak-banyaknya. Nah, kalau saya mah semakin banyak semakin baik. Ya, semakin lengkap, semakin detail itu semakin baik. Gitu. Jadi maksimalnya adalah ya seluruh apa namanya hasilnya gitu. Oke, kan nggak bisa kalau misalnya diambil 2 aja, 3 aja. Baru kalau kalian ngebahas artikel jurnal itu bisa, tapi kalau di TA nggak bisa. Ya. Oke. Oke. Dari kasus yang dijelasin tadi, problemnya yang dialami sama saya
sama Bu kayak saya. Oke, Fajar ya. Jadi mungkin itu. Silakan difokuskan aja fitur mana yang memang mau kalian atau jadi analisis kalian. Bu, kalau limitasi ya udah tuliskan aja di batasan masalah kan ya. Apalagi itu untuk menjawab ketika nanti sidang akhir. Gitu. Oke. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya Bu, izin bertanya. Ini kurang lebih sebenarnya sama kayak si Mas Sayib. Jadi tentang limitasi Bu. Eh, Katakanlah di saya itu sebenarnya cakupannya itu hanya untuk back end, tapi back end-nya itu pun sebetulnya bukan seperti back end pada umumnya, tapi sekedar untuk men-trigger apa namanya menyimpan suatu data seperti itu Bu. Hanya untuk trigger seperti itu. Nah, sedangkan eh, pada bab 4 itu kan ada banyak use case diagram, terus juga sequence dan lain sebagainya. Itu kan harus disertakan semua ya, Bu. Apa cukup yang hanya cakupan itu aja ya, Bu? Tetap semua dalam scope sistem yang berjalan atau hanya sesuai batasan yang di lingkup kecil itu ya, Bu? Oke. Kalau misalnya kalian merasa yang trigger itu menjadi penting, ya itu cantumkan. Menurut saya gitu. Karena kalau misalnya TA itu kan kita ngebuka hasil analisis data kita. Ya, tapi kalau misalnya oh ini batasan ini tuh nggak ada hubungannya dengan apapun, ya udah nggak usah. Tapi ketika kalian mencantumkan itu, kalian tulis bahwa untuk misalnya ya membuat maksimal berjalannya fitur F itu, ini fitur ABC harus diaktifkan. Nah itu kalian jelaskan aja pengaktifannya seperti apa. Nah kenapa melakukan seperti itu? Kan itu istilahnya sesuai dengan tahapan supaya F ini berjalan maksimal ya, gitu. Nah, kalau misalnya, Bu, ada masalah-masalah lain yang ditimbulkan, nah itu sudah beda lagi. Itu ceritanya beda lagi. Paling enggak kan F ini bisa berjalan kalau apa namanya, misalnya di fitur A, B, C itu diaktifkan. Bu, nanti errornya ini gimana? Gitu kan. Kalau menurut saya itu tuliskan di saran aja. Nah, jadi ketika melakukan ini ternyata terjadi error, nah itu bisa disarankan ke penelitian selanjutnya bahwa dalam pembuatan aplikasi ini terjadi error pada saat apa-apa-apa. Jadi penelitian selanjutnya mungkin bisa menganalisis lebih lanjut kenapa terjadi error di situ. Gitu. Menjawab Baik. nggak ya? Berarti nggak apa-apa dimasukkan ketika itu memang masih ada kaitan terkait sama fitur tersebut, tapi sambil dijelaskan juga bahwa cakupannya hanya sebatas itu seperti itu ya Bu. Iya, kalau menurut saya gitu. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba kalau takutnya gini, kalau dosen pembimbingnya itu yang kritis banget gitu kan, dia itu pasti nyariin ini ada satu tahap yang hilang. Kenapa kok bisa sampai sini? Apalagi kalau misalnya kalian demo gitu kan. Ini sudah dicantumkan belum ya? Kayak gitu. Enggak Pak, enggak saya cantumkan. Nah, itu kan juga juga menurut saya salah juga ya. Jadi cantumkan saja tapi jelaskan eh, apa namanya? Di fitur itu hanya sebatas apa. Gitu. Makanya kenapa ada batasan, kemudian nanti ada saran ya. Jadi istilahnya pastikan fitur utama kalian itu bisa berjalan dan semua kekurangan-kekurangan itu bisa ditaruh di batasan masalah atau di bagian saran gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi untuk pastinya nanti teman-teman bisa komunikasikan dengan dosen pembimbing. Misalnya, Pak kalau misalnya saya di fitur F itu mencantumkan fitur A tapi saya jelaskan itu boleh nggak ya atau nggak saya jelaskan sama sekali. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kesepakatan antara kalian dan dosen pembimbing ini yang lebih penting karena ketika nanti proses tanya jawab kan ada mahasiswa kemudian dosen pembimbing dan dosen penguji ya. Jadi ketiga orang itu gitu kan kalian diskusikan gimana
apa namanya hal terbaiknya seperti apa yang harus dicantumkan di TA begitu. Tapi kalau misalnya dari dosen penguji ini nggak usah dicantumkan karena kan nggak ikut pembahasan dan lain, ya kan tinggal dihapus aja. Tapi menurut saya sih lebih lengkap meskipun nggak dibahas detail ya gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada ini oke. Nelan ya, Bu. Kalau di lampiran boleh disertakan link GitHub project-nya nggak ya, Bu? Kalau itu nggak bisa ya, di SS gitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya mencantumkan link itu bakalan ini nggak ya? Bakalan bisa diakses terus nggak ya gitu loh. Ya. Karena di sini tuh kadang di pikiran saya ya, kadang ada yang kuesioner itu dicantumkan dalam bentuk link. Nah, itu kan kalau misalnya nih eh berapa tahun kemudian gitu kan apa namanya media penyimpanan si peneliti ini tuh sudah penuh dan akhirnya kuesioner itu terhapuskan kan jadi kita nggak bisa mengakses lagi ya jadi bukti penelitiannya itu akan hilang dan menurut saya lebih bagusnya adalah ya udah cantumin aja di lampiran gitu menurut saya ya karena eh, kalau orang IT kan ya udahlah linknya aja gitu ya yang IT banget tapi kalau segi kita bicara arsip gitu kan terus karena ini hasil penelitian ataupun data yang punya nilai gitu kan sangat sayang kalau misalnya satu hari dimungkinkan link ini tuh atau datanya ya itu bisa terhapuskan jadi menurut saya sih kalau bisa di SS ya di SS aja meskipun itu data mentah ya tapi kalau misalnya nanti dosen pembimbing kalian bilang ya udah linknya aja nanti terlalu banyak bla 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 bla." ya silakan nanti bisa didiskusikan secara kekeluargaan ya tapi kalau misalnya kan terlalu banyak atau apa ya udah tinggal effortnya aja gitu ya oke ada pertanyaan lagi ya ya tuh Andre itu source code-nya di SS semua pasti banyak ya oke ada lagi cukup oke nah ini untuk poin 2 ya komunikasi dosen mata kuliah TA dan dosen pembimbing dapat ditingkatkan oh oke oke jadi ini tugasnya apa namanya dosen mata kuliah TA di sini karena ada saya ya sama dosen pembimbing jadi kita harus komunikasi juga nah komunikasi ini teman-teman yang kemarin sebenarnya waktu pekan kemarin di hari Jumat ketika kita rapat dosen gitu kan untuk menyamakan persepsi mungkin ada beberapa yang perlu diluruskan itu terkait pengujian gitu. Jadi di sini itu posisi saya adalah saya hanya membuka wawasan aja ya ke teman-teman bahwa di pengujian apa namanya ketika teman-teman menciptakan suatu aplikasi atau website itu paling enggak ada pengujian dan pengujiannya itu enggak hanya black box testing loh, ada white box testing, ada gray testing, kemudian ada apa namanya metode SUS dan lain-lain gitu kan yang sebenarnya itu bisa kalian pilih dan kalian diskusikan bersama dengan dosen pembimbing pun juga dalam pemilihan responden ya respondennya kalian butuhnya banyak atau sedikit nah kalau dari saya itu kan berapapun responden yang kalian pilih itu paling enggak ada referensi pendukungnya ya. Tapi kalau misalnya apa dosen pembimbing kalian nggak usah banyak-banyak, udah sekian aja cukup gitu. Ya silahkan saja. Ya, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Begitu.
apa namanya itu ya untuk pemilihan responden, kemudian pengujian jika seperti itu. Nah, apalagi untuk pengujian yang mungkin sekarang yang sudah sampai tahap pengujian berapa orang bisa raise hand? Ada lagi yang sudah tahap pengujian? Oke, ada 2, 3. Ada lagi? 4. Ada lagi? Oke. 5, 6. Nah, oke. Ya, untuk pengujian ini silakan kalian diskusikan dengan pembimbing masing-masing. Ya, karena ketika saya baca referensi lagi gitu kan, bahwa pengujian ini ya tergantung dari apa namanya manfaat di aplikasi itu. Aplikasi ini tuh diciptakan untuk komunitas tertentu atau masyarakat yang lebih luas. Nah, itu ya, itu yang untuk menentukan berapa nanti kira-kira responden yang bisa kalian pakai. Nah, kalau misalnya Bu, saya mencari respondennya itu banyak gitu kan. Saya menggunakan rumus Slovin misalnya gitu. Slovinnya bilangnya ada 70, tapi ternyata responden saya nggak sampai 70 gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa tuliskan ya bahwa memang target responden yang kalian dapatkan itu 70, namun karena keterbatasan waktu ya. Jadi yang mengisi kuesioner kalian itu hanya misalnya 45. Ya udah itu aja yang kalian tulis dan kalian olah datanya. Ya. Setidaknya ada referensinya tadi bahwa kalian menghitung respondennya berdasarkan rumus apa gitu kan. Tapi ternyata di kenyataannya kuesioner yang kembali ke kalian itu hanya atau nggak sampai di responden target ya. Itu bisa gitu. Nah, oke, gitu ya, teman-teman. Jadi tolong nanti bukan jadi perdebatan yang gimana-gimana ya. Jadi tolong nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing terkait pengujian dan pemilihan responden ini. Dan usahakan pemilihan responden ini yang representatif. Jadi kalian melihat responden ini berdasarkan kriteria-kriteria apa. Begitu. Oke, ada yang sudah mulai nyebar kuesioner ya. Ini valuenya berapa targetnya? Target saya 10% dari user aktif harian yang jadi bahan dataset saya gitu, Bu. Mm-mm. Kira-kira berapa kalau 10%? Itu sekitar 30-50 responden, Bu. Tapi ada acuannya nggak 10%-nya di mana? Saya sih ngelihat di artikel-artikel kayak gitu, Bu. Ya udah nanti tuliskan aja. Maksudnya gini, user hariannya itu ada berapa, rata-ratanya berapa lah kamu cari apa namanya 10%-nya lah, targetnya ya, target usernya. Itu bisa sih. Gitu. Itu jadi data tambahan untuk kamu tuliskan di bab 3. Bab 3 di bagian mungkin kuesioner ya. Di kuesioner itu kan nanti kamu menyebarkan kuesioner ini, kemudian teknik pengambilan sampelnya seperti apa, kemudian nanti kamu jelaskan bahwa user harian atau user aktifnya itu berapa di 1 minggu dan rata-ratanya berapa, kemudian kamu memutuskan untuk mengambil 10%. Itu berdasarkan apa namanya penelitian yang dilakukan oleh siapa. Gitu Waluyo ya, buat tambahannya sih. Baik, terima kasih, Bu. Nah, oke. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah karena ada perbedaan persepsi nih pengujian ya antara saya sih khususnya ya untuk di mata kuliah TI ini dan saya nggak tahu di SI gimana. Mungkin nanti next gitu kan kita bisa diskusi lebih lanjut dengan dosen yang apa namanya concern banget di pengujian. Jadi nggak cuma pengujian black box testing aja, mungkin ada yang white box testing, ada yang mungkin pengujian integrasi sistem. Nah itu kan bisa kita diskusikan ya. Tapi untuk
semester ini saya mohon maaf nggak bisa ya, mungkin nggak bisa ada sesi dosen tamu karena memang waktunya sangat mepet sekali gitu kan. Karena teman-teman harus segera menyelesaikan TA-nya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing untuk memfitkan ya saya menggunakan pengujian apa dan berapa banyak sampel responden atau informan yang saya pilih gitu. Oke, untuk jurnal ya persyaratan sidang nanti mahasiswa paling nggak mengumpulkan draft jurnal ya. Tapi insya Allah nanti untuk penyusunan jurnal kita akan bahas di pekan setelah apa namanya teman-teman daftar ujian hasil ya. Oke, itu. Nah, oke. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Cukup ya. Baik, next ya. Ini adalah bahasan untuk analisis data. Sebentar, oh 8:30. Oke, bahasan untuk analisis data, teman-teman. Jadi, analisis data di sini dimaksudkan itu proses pengolahan data ya, yang diperoleh dari kegiatan penelitian untuk menyajikan informasi yang berguna dan kredibel berdasarkan realita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, kalian menganalisis data penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat gitu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, reliable, dan objektif untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan, memberikan rekomendasi, serta mengembangkan teori baru. Gitu. Ya, jadi usahakan nanti penganalisis data penyusunan bab 4 itu sesuaikan dengan tahapan penelitian kalian. Ada banyak versi ya yang coba saya kumpulkan gitu kan untuk penyusunan bab 4. Oke, tapi intinya di analisis data itu paling enggak menjawab pertanyaan penelitian kalian, menjawab rumusan masalahnya. Gitu. Nah, poin penting dalam analisis data ya, baca kembali rumusan penelitian kalian, kemudian sesuaikan urutan pembahasan analisis data itu sesuai dengan tahapan penelitian di bab 3. Bab 4 itu hanya membahas hasil analisis datanya aja. Kalau teman-teman menjelaskan proses penelitian, jelaskan di bab 3. Ya. Nah, ingat data nggak akan jadi informasi ketika itu tidak dimaknai. Jadi setiap ada tabel, gambar, angka, informasi, kenyataan atau apapun itu jabarkan ya, uraikan dalam bentuk paragraf. Kemudian juga cantumkan sitasi ya di bab 4. Itu sebagai penguatan ya bahwa hasil penelitian kalian itu memang disupport oleh hasil penelitian lain gitu. Nah, ini penilaian bab 4 ya. Sebenarnya kalau dari template kita lihat bahwa terdapat penjelasan rancangan yang diimplementasikan. Ada cara kerja, arsitektur sistem, flowchart, dan sebagainya. Kemudian terdapat penjelasan hasil implementasi rancangan penelitian beserta bukti nyatanya, screenshot, foto, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bu tadi link GitHub-nya gimana? Ya udah, mungkin kamu screenshot aja jawaban yang pentingnya, gitu ya. Kalau itu memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan dan terlalu banyak, ya udah cantumkan aja linknya, ya. Dan usahakan linknya itu nggak apa istilahnya masih aktif, ya, masih aktif terus dan nggak berbatas, gitu. Kemudian Bu, kalau misalnya melakukan wawancara tapi lewat Zoom, lewat chat, bagaimana ya Bu? Gitu. Kalau dari saya ya, sesuaikan lagi penelitian kualitatif atau wawancara menurut kata pakar itu seperti apa. Kalau misalnya memang bisa dilakukan secara online, gitu kan? Nah, teman-teman bisa melakukan by Zoom atau by chat di WA, ya. Nanti hasilnya bisa di screenshot atau foto begitu. Kemudian terdapat hasil data pengujian yang lengkap dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan rencana pengujian dalam bentuk tabel dan grafik. Ya, di sini hasil data pengujiannya yang lengkap dengan jumlah yang mencukupi.
ya, itu nanti berkaitan pada pemilihan responden kalian atau informannya. Apakah responden atau informan itu bisa menjawab rumusan masalah kalian atau belum? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah terdapat analisis yang mendalam, ya, terdapat data hasil pengujian. Jadi hasil data pengujian itu jangan hanya di cantumin aja ya, tetapi harus analisis lagi. Ini maksudnya apa? Artinya apa? Makanya kenapa kalau saya bilang setiap tabel, setiap gambar itu harus dimaknai, ya. Kemudian nanti bab 5 itu disajikan menjawab rumusan masalah, ya. Insya Allah nanti penyusunan bab 5 kita bahas pekan depan. Pekan depan udah bab 5, terus pekan depannya lagi kita udah membahas persiapan pendaftaran ujian hasil. Ujian proposal dan ujian hasil ya. Jadi kita ngomongin template, rubrik, penilaian itu di 2 pekan lagi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu. Hah? Soal yang wawancara, Bu, tadi. Misalnya saya wawancara, saya sempat juga sih nanya sama Bu Tiffany waktu bimbingan, itu jumlah orangnya itu sebenarnya nggak masalah, tapi yang penting datanya itu mendukung judul kan gitu ya. Nah, wawancara itu misalnya saya udah selesai nih wawancara, tapi kan di sesi wawancara ini kan saya pasti jatuhnya kan jadi kayak tanya jawab ya. Sama kalau dia ngejawab itu saya mungkin nggak bener-bener persis kata-kata dia, itu bisa saya ketik ulang aja nggak, Bu? Oke. Sebenarnya kalau data wawancara itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan sih, diucapkan oleh informan ya. Itu kalau dari segi sosial gitu ya Mbak Azra ya. Jadi apa namanya? Karena hasil wawancara itu yang mengandung makna ya, dari cara menjawabnya itu yang mengandung makna. Tapi kembali lagi Bu, kalau misalnya datanya seperti ini saya bisa tuliskan nggak berdasarkan apa namanya hasil yang saya serap gitu kan, yang saya pahami ya, ya gimana lagi gitu kan, ya silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Memang kalau di kualitatif itu nggak berbatas ininya apa namanya informannya. Yang terpenting berapa banyak informan sedikit pun kalau dia sudah menjawab rumusan masalah itu sudah bisa dicukupkan. Begitu. Itu untuk kualitatif. Baik, Bu. Ya. Berarti kemungkinan kalau gitu mending saya rekam aja gitu ya, Bu ya? Betul, harusnya begitu. Jadi kayak bikin verbatim gitu ya, Bu? Iya, dan kualitatif itu kalau bisa penyusunannya itu memang ada transkripnya. Itu kalau di sosial ya, di sosial itu karena apa namanya mencari maknanya kualitatif itu yang beneran. Meskipun saya dulu ya nggak beneran juga penelitian kualitatifnya ya, tapi menyusun hasil wawancaranya itu memang dituliskan dalam transkrip gitu. Karena mencari makna. Tapi kalau di sini di bagian IT gitu ya, mungkin kualitatifnya kan mencari maknanya dalam penggunaan aplikasi atau apa gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin kalau di transkrip itu juga nggak terlalu banyak obrolannya gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya seberapa dalam kalian melakukan wawancara. Cuma amannya memang direkam aja gitu. Baik, Bu, tapi misalkan pas wawancara tuh saya dapat jawaban atau proses diskusinya itu ada hal-hal yang masih ambigu gitu, yang itu tuh mungkin apa ya, kurang tepat atau belum mendukung si rumusan masalah saya gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya rumusan masalahnya tuh ada di proses wawancara itu gitu. Cuma informan saya ini misalkan kurang bisa menjelaskan atau
apa ya, ngarah ke rumusan masalah saya gitu. Nah itu gimana Bu? Nah, oke, kalau misalnya informan kita itu kurang informatif gitu ya, susah untuk memberikan informasi. Nah, itu sebenarnya gimana caranya kita sih, si apa namanya peneliti untuk menggali itu. Tapi kalau misalnya, Bu, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, cari bahasa yang paling sederhana aja, gitu. Tapi rumusan masalahnya itu sebenarnya yang ada di jawabannya dia, nggak apa-apa, nanti tetap diarahkan supaya dia menjawab rumusan masalah kamu. Gitu. Nah, kalau wawancara itu gini teman-teman, nggak hanya dilakukan sekali ya, bisa berkali-kali. Misalnya nih, sekarang datanya belum cukup. Nah, nanti itu bisa diulangin lagi wawancaranya. Baik Bu. Misalkan saya bikin pertanyaan yang dia itu tinggal jawab iya atau tidak, itu boleh nggak Bu? Em, Pertanyaan itu ini enggak ya? Maksudnya untuk informannya, informan itu kan berarti istilahnya untuk sedikit ya. Tapi kalau misalnya untuk responden itu kan butuh orangnya lebih banyak. Nah, kemarin kan saya jelaskan kalau misalnya menggunakan pertanyaan ya tidak untuk responden atau kuantitatif gitu, itu bisa pakai skala Goodman gitu. Tapi kalau misalnya Bu, kalau kualitatif gimana ya? Lihat lagi, kamu butuh orang yang banyak atau yang sedikit gitu. Nah, ya tidak pun menurut saya sih harus diberikan alasan juga. Menurut saya gitu ya. Tapi nanti bisa didiskusikan dengan Bu Tiffany lagi. Oh baik Bu, maksudnya misalkan dia jawab iya atau tidak, itu mengapa gitu ya Bu? Iya, jadi Paham. ada alasan di balik jawabannya itu. Itu yang memang harus dicari di penelitian kualitatif gitu. Jadi ya, jadi jawabannya tuh beneran ya itu kualitatif gitu. Jadi nggak cuma apa namanya, ya iya, enggak kan jadi kayak robot ya, maksudnya kamu ini iya, kamu ini enggak, lah kayak lucu gitu kan, ngobrol ngobrol tapi jawabannya iya enggak kan lucu gitu. Nah, itu kalau misalnya kamu kuantitatif mending pakai kuesioner, tapi kalau misalnya di kualitatif sedikit itu lebih gali lagi ya, kamu proses wawancaranya lebih digali lagi jawabannya gitu Bu, baik Bu. Makasih ya. Bu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya apa namanya untuk menulis analisis analisis di bab 4 ya tuliskan. Jadi jawaban-jawaban kuncinya itu yang perlu kamu tuliskan gitu. Misalnya ya, kamu menanyakan pertanyaan apa gitu. Nah, itu dianalisis. Kamu apa namanya? Ada jawaban yang mengarah menjawab rumusan masalah. Ya, tapi dijawab dari apa berdasarkan hasil wawancara mungkin 4 sampai 5 kali pertanyaan baru menjawab rumusan masalah kamu. Nah, itu kamu bisa sesuaikan juga penyusunan analisisnya di bab 4 gitu. Baik Bu. Ya, Itu ada 4 gambaran ya? ada Bu. Itu 45 itu bukan, maksudnya kan bukan satu informan kan ya, maksudnya beberapa informan gitu ya Bu. Iya, bisa. Jadi misalnya kamu ngebahas apa sih rumusan masalahmu? Coba deh. Rumusan masalah aku tuh anggap aja gini Bu, kayak kenapa di perusahaan ini tuh membutuhkan apa pengembangan aplikasi ini gitu Bu. Oke. Iya. Jadi apa namanya? Pertanyaan itu kan dijawab oleh semua informan kamu. Nah, jawaban-jawaban dari informan kunci, misalnya informan kunci informan kunci 1 gitu kan, menjawab seperti ini. Informan kunci 2 menjawabnya seperti ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa
memang aplikasi itu penting untuk dilakukan karena ini. Dan itu kamu berikan alasan. Nah, kalau misalnya pertanyaan kamu seperti itu, kamu bisa ambil citasi dari penelitian terdahulu yang sama, ya. Jadi kebutuhan aplikasi ini itu sama seperti hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh ini dengan hasilnya seperti ini gitu. Jadi hasil analisismu itu disupport oleh penelitian terdahulu gitu. Baik Bu, tapi misalkan nggak didukung sama penelitian terdahulu pun nggak apa-apa Bu, asalkan itu udah menjawab. Iya. Baik Bu. Tapi usahakan ada ya di bab 4 citasinya. Iya, saya coba Bu nanti. Ya, oke. Silakan dibikin dulu, nanti pastinya gimana bisa kita bahas di pekan depan. Ya. Oke, ada yang lain? Oke. Bentar, Bu. Kalau sudah wawancara tapi lupa rekam gimana ya, Bu? Gitu. Ya, diingat-ingat lagi aja deh, apa namanya, jawaban kuncinya apa. Ya, tapi Lazardi kamu bisa bisa apa namanya komunikasikan dengan dosen pembimbingmu, ya. Karena sebenarnya kualitatif itu serunya kalau kalau dia tuh ngejawab bahasa-bahasa yang nggak formal, itu serunya itu di situ. Ya, jadi kita tahu bahwa oh ya cara menjawabnya seperti ini, berarti artinya itu ini, kayak gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Rohimin ya. Sebentar. Bu, izin bertanya. User web saya ada 3, admin, mitra, dan donatur. Untuk kuesioner atau pengujian ke mitra, apakah harus mitra yang sudah bergabung dengan UPZ STTNF atau boleh yang belum bergabung ya, Bu? Oke. Rohimin, di sini kamu perlu jelaskan yang namanya mitra itu siapa, ya. Penjelasan tentang mitra itu siapa, itu harus ada dituliskan di bab 2. Gitu, kamu jelaskan lagi. Udah kamu tuliskan belum, Rohimin, di bab 2-nya? Kalau yang mitranya kayaknya belum, Bu. Nah, itu harus ditambahkan, Rohimin, untuk memastikan bahwa mitra yang sudah bergabung itu ada berapa banyak, ada siapa saja. Ya. Ini mitra itu organisasi atau individu? Maksudnya kayak perusahaan yang mau bekerja sama dengan UPZ gitu, Bu. Tapi waktu kamu wawancara dengan OPZ ini udah ada mitranya? Kalau mitranya kan baru gabung sama Basnas Kota Depok, Bu. Yang lain kayaknya belum, Bu. Oh, nggak apa-apa. Jadi kamu tulis aja mitra di situ tuh siapa? Misalnya Basnas ya, Basnas Depok ya. Iya, Bu. Kamu jelaskan aja. Basnas Depok itu bergabung dengan UPZ dari kapan sampai kapan. Kemudian eh, kegiatan yang sudah dilakukan itu apa saja. Nah, itu bisa kamu tuliskan. Jadi, ketika kamu mau pengujian, iya, pertanyaanmu apa? Pengujian ya tadi. Oke. eh mau mencari, iya pengujian ya, pengujian ke mitra gitu kan, mau pakai kuantitatif atau kualitatif, nanti eh, dosen penguji itu sudah tahu gitu loh, oh mitranya ke Basnas karena sudah dijelaskan di bab 2 dan sejauh ini, sehingga waktu pengujian pun itu hasilnya adalah lebih nyata gitu. Kalau misalnya belum bergabung itu kan berarti belum pernah ya. Jadi saya nggak tahu. Pikiran saya adalah ketika belum pernah itu kan dia nggak tahu kebutuhan kebutuhan apa namanya aplikasinya atau fitur-fiturnya itu apa saja kan belum tahu. Tapi kalau kalau sudah bergabung kan sedikit banyak paham ya. Oh saya membutuhkan fitur ini, saya membutuhkan menu ini kayak gitu. Menurut saya di situ ya, Rahimin. Baik, Bu. Berarti kalau semisal kuesioner buat kebutuhan sistem gitu, dari sisi mitranya gitu, apakah boleh yang mitra yang selain belum bergabung, Bu? Atau hanya yang bergabung? Kalau menurut saya sih
yang bergabung aja gitu. Ada satu saja juga nggak apa-apa, Bu. Nggak Atau apa-apa. buat Heeh. Makanya kenapa nanti di bab 2-nya kamu tulis mitra. Kamu anaknya Pak Lukman ya? iya, Bu. Mm-mm. Nanti bisa didiskusikan dengan Pak Lukman ya. Kalau Ya. misalnya, Pak, ini di bab 2 saya, kan saya maunya ada pengujian ke mitra nih di Baslasnya. Apakah kalau saya tuliskan di bab 2-nya, gimana ya Pak? Ya, gitu. Ya. Baik, Bu. Nah, Terima kasih. kemudian nanti kalau kamu tambahkan, ini kalau misalnya mitra yang belum bergabung, apakah boleh ditambahkan atau enggak ya Pak? Nah, itu juga bisa kamu diskusikan lebih jauh ya dengan Pak Lukman. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Cukup, Rahimin? Cukup, Bu. Oke. Em, oke. Dari Mikdad ya, Bu izin nanya, kan target game saya untuk anak SD, apakah untuk wawancara itu bisa nggak dipakai, Bu? Nah, gimana? Mikdad? Mikdad. Ini gimana? Kamu pakai kuantitatif atau kualitatif? Nah, cari. Kuali. Kalau kuali kan berarti harus pakai. Ya, sekalipun itu oh, apa namanya, respondennya itu untuk anak SD. Kan karena kamu gamenya untuk anak SD. Ya. Tapi ini kamu pakai gamenya bukan di daerah Jawa Barat kan? Jawa Barat kan ya? Jawa Barat kan sekarang anak SD-nya nggak boleh main game ya. Jadi ini oke. Eh, Coba disesuaikan ya Mikdad. Tapi menurut saya kalau sekalipun itu anak playgroup pun kalau misalnya itu jadi informan kamu atau responden kamu ya harus pakai datanya ya. Oke. eh Bentar, nih diganti berupa foto dokumentasi saat uji coba ke anak-anak. Nah, ini nih kalau Mikdad ini, bentar, oh belum belum lanjut. Mikdad ini, em, kamu tujuannya apa dulu nih? Ya, wawancaranya itu untuk bagian mana? Cari data di mananya? Gitu. Data kebutuhan kebutuhan gamenya, aplikasi gamenya, atau pengujiannya. Nah, seperti apa ya? Tapi kalau misalnya anak-anak main game, hanya data itu ya, oke, testingnya. Nah, testingnya kan juga harus harus dari usernya, gitu ya. Ya kamu foto aja apa namanya waktu dia menggunakan game ya untuk testingnya gitu. Tapi menurut saya kalau kamu nanti ini pengujiannya, pengujiannya apa dulu nih? Kamu pakai pengujian apa, Mikdad? UAT, bukan kuesioner ya? Nah, kalau kuesioner berarti kan perlu responden yang banyak, ya. Jadi anak SD pun, gini, anak SD kamu juga harus milih sih. Kamu, bentar, anak SD kan bener kan? Oh ya, anak SD ini untuk kelas berapa? Hmm, Ada, kan nih dari kelas 1 sampai 6. Ini menurut saya ya, menurut saya em, agak diperkecil lagi. Karena misalnya nih, kamu menggunakan kuesioner, tapi untuk kelas 1 SD, anak kelas 1 sampai kelas 6 itu kan beda ya. Maksudnya, takutnya kelas 1 nanti dia nggak bisa isi kuesioner lagi. Nah, gimana loh? Ya, jadi tolong diituin aja. Oh, orang tuanya yang ngisi. Eh, emang boleh nih kamu bikin game untuk anaknya, tapi orang tuanya yang disuruh isi ya. Kamu nggak dimarahin maknya nih bikin game buat bocah-bocahnya ya. Kalau misalnya kamu gitu berarti nanti kamu harus jelaskan lagi
Ya, jelaskan lagi di itu. Berarti gamenya ini gamenya ini ya sekalipun game edukasi ya. Jadi kamu jelaskan di latar belakang, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, kemudian apa namanya di bab 4 pun kamu jelaskan ya targetmu siapa gitu. Kalau misalnya game anak SD, game edukasinya seperti apa ya? Migdat, ini agak unik nih. Ya, oke. Cukup, Migdat? Bentar. Em, Bu izin bertanya dari Gilbran ya. Saya kan studi kasusnya kan di UMKM teman saya yang dimana itu usaha perseorangan. Dia nggak punya karyawan, Bu. Oke. Kalau wawancara satu orang aja cukup untuk mengumpulkan data atau perlu responden lain, Bu? Kalau kualitatif berarti pakai informan ya bahasanya, bukan responden. Oke, Gilbran ini usaha, sorry, aplikasinya apa ya? Kalau boleh tahu. Gilbran, pengelolaan keuangan. Oke, di keuangan. Keuangan itu berarti hanya untuk satu orang doang ya? Dosen pembimbingnya siapa? Pak Nasrul. Kayaknya Pak Nasrul sih aman ya. Maksudnya beliau lebih berkompeten untuk nanti eh, bisa menjawab ini sih. Tapi kalau dari saya, berarti ya satu orang informan, ya berarti memang dia aja yang jadi ini, apa namanya, informannya gitu. Kebutuhan informan lain disesuaikan lagi pada rumusan masalah kamu, tujuan penelitian ini untuk apa, gitu. Ya. Jadi semua ya pemilihan responden, informan itu disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian. Dan latar belakangnya itu masalah kayak gini. Kalau misalnya kalian bikin aplikasi untuk masyarakat NF gitu ya. Em, masyarakat NF itu kan berarti banyak orang ya, berbanyak orang, banyak kriteria. Nah, itu berarti kalian membutuhkan responden atau informannya lebih banyak. Tapi kalau misalnya untuk Bu, saya hanya di bagian IT, di bagian keuangan yang mungkin orangnya sedikit ya, mungkin 3 orang atau 2 orang, ya udah, ya cukupkan sampai di situ. Begitu. Oke, jadi udah terjawab, Gibran. Bu, kalau misalnya saya kuanti ingin ganti ke kuali, bisa atau enggak ya? Nah, ini sebenarnya disesuaikan lagi ya dari rumusan masalah, sorry, tujuan penelitian kamu itu seperti apa? Gitu. Ya, pertanyaan Salsabila, pertanyaan Syifa, Bu, kan saya belum bimbingan lagi nih. Nah, bab 4 ini kan saya disuruh dosen bimbingan 200 orang responden UMKM. Namun saya nyebar minta tolong ke teman untuk nyebarin responden. Saya bisa nggak ya, Bu? Ya bisa aja. Gitu. Silakan aja. Yang terpenting kan kriterianya masuk. Gitu. 200 orang banyak banget. Ini UMK, eh, apa sih UMKM ya? UMKM se-Depok apa? Oh iya. Heeh. Ya gitu. Tapi ya kalau kamu 200 harus segera ya. UMKM kecamatan. Kamu pakai, emang ada berapa banyak tuh UMKM di satu kecamatan? Nah, ya itu ya. Kalau misalnya kamu kurang tahu, berarti mengambil teknik pengambilan sampelnya juga harus disesuaikan ya, sesuai kriteria-kriteria kamu. Dan kalau misalnya Bu, saya nggak tahu nih berapa banyak jumlah eh,
apa namanya populasi saya gitu kan. Nah, nanti kamu teknik pengambilan sampelnya, dosennya siapa? Sorry, Siva, dosen pembimbingnya. Oke, Pak Rojo. Semangat ya, Siva. Kalau saya sudah Pak Rojo. Oh ya udah. Semangat ya, Siva. Ya. Iya, mantep. Banget. Tapi hasilnya juga oke gitu. Ya, tapi di sini em, apa namanya? Berarti kalau memang 200, menurut saya sih memang harus ada acuannya ya. Takutnya di kecamatan itu tuh nggak sampai 200. Nah, kalau misalnya kamu mau datanya, ya kamu harus ke pihak kecamatan, tanya apakah memang UMKM di sini tuh sudah terdata, datanya ada berapa, gitu. Itu untuk mendapatkan apa namanya sampel yang pas, ya. Oke, mungkin itu yang disarankan. Iya, mungkin ya, tapi nanti lihat aja ketika kamu turun lapangan dengan minta bantuan tadi ya. Semoga aja sih bisa memenuhin. Tapi misalnya kalau nggak memenuhin, apa namanya, nggak memenuhin gitu ya. Nah, kamu bisa tuliskan pada hasil analisisnya kamu ya. Berapa banyak responden yang sudah mengumpulkan kuesionernya kamu, gitu. Yang menjawab kuesioner kamu, ya. Oke, bentar, saya jawabin pertanyaan dulu ya, teman-teman. Sambil teman-teman bisa isi link presensi. Oke, Bu, kalau ini saya lagi ya, Bu, kalau pengen berdasarkan penilaian user itu termasuk quali atau kuanti ya. Misalkan user ABC stakeholder memiliki masalah X dan saya mengembangkan solusi untuk masalah tersebut menjadi sebuah aplikasi. Lalu X itu memenuhi kebutuhan stakeholder. Oke. Oh, pengujian. Bu, kalau pengujian berdasarkan penilaian user, gini, kuanti kuali itu tergantung ya. Kuanti kuali bisa semua. Bisa untuk pengujian. Tergantung kamu mau wawancara secara detail atau butuh respon dari orang yang lebih banyak gitu. Ya, makanya dibalikin lagi apa namanya? Definisi kuanti itu apa, kuali itu apa. Begitu. Nah, di tahap pengujian itu seperti apa? Itu juga bisa teman-teman cari di berbagai referensi ya. Oke. Ya, Raka benar. Wawancara itu informan ya. Kalau kuanti itu responden. Oke, Ibu adakah rubrik penilaian ujian hasil? Ada. Ya, ada. Ujian hasil ada. Oke. Gitu deh. Coba lah kamu, dan kamu nggak sendiri deh. Kamu butuh tim. Ya, oke. Ya. Oke deh. Ya, oke. Jangan ada pertanyaan lagi. Karena sudah jam 8 lebih 46 ya. Jadi setengah 9 lebih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti silakan isi presensinya. Kalau misalnya mau ada tanya jawab, silakan mungkin sampai jam 9 ya. Silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah cukup, itu yang bisa kita diskusikan, boleh bisa meninggalkan room ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Bu, saya masih mau tanya. Oh ya, oke. Saya belum jawab yang bab 4 ya. Jangan. Oke. Semangat, Saib. Bab 4 ini tadi ada yang tanya bab 4 sih, saya sampai lupa nih bahas bab 4. Bab 4 itu nulis ya. Saya tadi sudah siapkan sih beberapa contoh penulisan PA bab 4. Ini sebenarnya banyak versi teman-teman di bab 4 itu. Saya rasa cukup jelas ya. Jelas, Bu.
Oke, karena udah sesi kelas, jadi kita santai aja ya. Gini, jadi di sini itu saya menemukan ini, ada dari Asofi ya. Jadi dari angkatan atas. Jadi untuk implementasi dan evaluasinya dia bilangnya perancangan sistem. Jadi perancangan sistem ini dia mengidentifikasi kebutuhan pengguna, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, struktur program, class diagram, lalala gitu kan. Nah, kemudian dia awalnya mengidentifikasi pengguna dulu gitu. Ya, identifikasi pengguna. Kemudian kebutuhan penggunanya apa? Itu ada. Gitu. Ada lagi kemudian dia menggunakan use case diagram. Ya, itu bisa. Nah, di sini kalau dijelaskan contohnya kayak gini ya. Jadi setelah judul harus diberikan pengantar dulu, gitu kan, paragraf pengantar, kemudian nanti dijelaskan. Pada gambar ini terlihat alur interaksi use case-nya gimana, gitu. Kemudian use case, activity diagramnya seperti apa, kan? Kemudian dijelaskan lagi sequence diagramnya kalau ada. Ini masih 4.1 ya. 4.1 struktur menunya itu. Nah, class diagram 4.1 arsitektur sistem IoT ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Ya, di gambar 4.11 pendeteksian jumlah kursi di mahkota barbershop dirancang untuk memberikan informasi real time tentang ketersediaan kursi tunggu. Penjelasan rincinya setiap komponen, nah dia jelaskan seperti ini. Gitu. Jadi dari admin gimana, Telegram bot gimana, gitu. Jadi memang kalian jelaskan detail, gitu ya. Oke, sudah. Ini 4.8. Nah, ini masih 4.19 ya. Sistem IoT, flowchart. Nah, baru hasil sistem booking online pelanggannya seperti apa? Baru 4.2.1 gitu. Nah, ini ya halamannya. Nah, ini. Nah, seperti ini juga dijelaskan ya di screenshot, kemudian dijelaskan per gambar hasil prototipenya, kode programnya ini ya. Tadi kalau misalnya ada yang bilang, Bu, source code-nya gimana? Ya udah ambil aja yang penting gitu. Screenshot ya. Nah, di sini ya. Saya emang nggak tahu ya ini bahasa apaan gitu kan. Jadi kalian ya lebih paham. Kayak gini ya. Kemudian pengujian hasil pengukuran. Nah, hasilnya seperti apa? Pengujian pengiriman datanya, pengujian sistemnya pakai black box testing. Nah, hasilnya seperti apa? Begitu. Terus ini masih pengujian apa nih? Black box testing ya, perangkat IoT-nya, evaluasi. Baru evaluasi hasil pengujian, evaluasi hasil perangkat IoT-nya. Gitu. Nah, ini gambarannya ya di bab 4. Ini punyanya Sofi. Ada yang Farhan, ini kita lihat dari daftar isinya ya. Ada identifikasi kebutuhan pengguna, terus rancangan penelitiannya dari cara kerja, arsitektur sistem, flowchart-nya. Nah, ini dijelaskan juga ya. Gitu. Kemudian nanti hasil implementasinya, menu aplikasinya seperti apa, hasil pengujiannya, oh black box testing, hasilnya seperti apa, load testingnya, terus wawancara dengan pengguna. Kita cek. Nah, wawancara dengan pengguna, ya konsultan keuangan, gitu kan. Nah, metode pengumpulan datanya seperti ini. Pertanyaan dan respon wawancaranya bisa dituliskan seperti ini. Nih.
Nah, itu sih sedikit ya. Jadi nggak terlalu banyak kayak penelitian sosial gitu kan. Nah, paling nggak ada kebutuhan sistemnya atau kebutuhan fiturnya gitu. Baru nanti dianalisis lagi gitu. Oke. Yang penting nanti menjawab rumusan masalah. Ada lagi nih, ini yang ini tahun berapa ya? Fikri Hanif ini 2023 ya, tapi kalau kita lihat di apa namanya daftar isinya, ini dia nggak pakai membahas bab 4 deh. Kesimpulan dan saran malahan di bab 4. Jadi analisisnya semua ada di bab 3. Jadi alur penelitian, rancangan, bla bla bla. Nah, analisis sistemnya. Jadi langsung dia bahas. Tapi ini aturan di 2023 ya, tolong teman-teman sesuaikan nanti sesuai dengan template. Tapi paling nggak kita bahas poin-poin yang dibahas di bab analisis, implementasi, dan evaluasi itu apa saja itu ini. Gitu. Ya, misalnya pakai Scrum, ada produk backlog-nya gimana, sprint planning-nya gimana, nah itu. Ya. Nah. Kemudian ada Rahmatul Zakia. Ini bab 4-nya kayak gini. Pemahaman permasalahannya, ya, perancangan prototype, diagram use case-nya, terus HTA, mockup, prototype-nya itu juga dijabarkan. Bentar. Oke? Cukup bisa dipahami nggak? Bu, saya izin bertanya boleh nggak ya, Bu? Ya boleh. Jadi saya masih ada kendala sebenarnya dikarenakan perusahaan yang saya cantumkan, di mana itu perusahaan saat ini saya sedang bekerja, itu kita kan ketat di segi keamanan informasi ya Bu, karena udah menerapkan ISO 27001, jadi eh, lumayan ketat. Jadi bahkan saya diminta untuk mengisi NDA juga. Eh, Baiknya gimana ya Bu? Karena saya tetap butuh data data sampelnya seperti itu. Apakah baiknya saya rubah judul, perusahaannya saya ganti XYZ, tetapi saya tetap pakai eh, apa namanya data asli atau data realnya seperti itu, atau bagaimana ya Bu? Baiknya ya Bu? Oke, kalau misalnya memang itu data rahasia gitu ya. Nah, kayaknya kamu perlu discuss juga dengan perusahaannya itu. Apakah memang lebih baik namanya disamarkan gitu. Tapi kalau misalnya data disamarkan nanti malah malah jadinya hasil analisis datamu nanti yang nggak relevan gitu. Iya, Takutnya di situ. Heeh. eh, misalkan kayak perusahaan mintanya kita pakainya data staging, sedangkan kita mengukurnya itu menggunakan data real di production. Itu bagaimana ya Bu kayak gitu? Em, udah didiskusikan dengan dosen pembimbing belum? Nah, kalau ini baru karena saya baru ngajuin yang surat pengajuan penelitian ke perusahaan. Nah, itu baru dari mereka di tim HR dan juga CTO saya membahas itu, dan saya suruh menandatangani NDA untuk itu. Sepertinya akan ada banyak restriction di sini, Bu. Makanya baiknya gimana ya, Bu? Ini harus saya ini sih diskusikan sama dosen pembimbing saya sih. Iya, harusnya gitu. Jadi kalau misalnya memang memang apa namanya ada data yang nggak boleh nih gitu kan. Kamu coba cari data yang memang disediakan oleh perusahaan itu ya dicoba. Tapi analisis data lagi gitu loh. Ya, karena Ya, kemarin ada penelitian yang sama siapa ya?
anak-anak reguler deh kalau nggak salah. Itu penelitiannya tahun 2025, berarti tahun ini ya. Tapi dari organisasinya itu dia hanya boleh menggunakan data 2018. Yang waktu itu saya bahas juga lah, data 2018 itu kan berarti udah usang ya. Eh, apa namanya? Terus juga sudah pandemi kan, sebelum pandemi. Maksudnya gini, kalau waktu pandemi itu kan perkembangan teknologi itu pesat banget ya penggunaan apa namanya perkuliahan secara online, kerja itu juga WFA, WFH gitu kan. Nah, di 2018 tapi pembimbingnya bilangnya ya udah nggak apa-apa begitu. Jadi pakai datanya 2018. Jadi menurut saya ini nanti kamu tolong diskusikan dengan dosen pembimbing gitu kan. Baiknya seperti apa? Kalau misalnya memang oh perusahaannya disamarkan aja namanya, nah berarti kamu harus laporan ke perusahaannya gitu. Dan kayak menjaga benar-benar tuh datanya dan apa namanya identitas perusahaan itu benar-benar dirahasiakan gitu ya. Tadi sih udah WA-an sama CTO-nya ya. Jadi kata dia sih nggak apa-apa asalkan disamarkan kayak gitu, Bu. Ya Nah, kalau kata-kata disamarkan itu apakah maksudnya eh, perusahaan saya itu diganti XYZ atau gimana, Bu? ya kamu ganti FJZ atau nama lain. Tapi nanti kamu bilang ya udah diskusikan dulu ya dengan dosen pembimbing, terus nanti hasil keputusannya gimana. Kalau perusahaannya boleh menyamarkan sih lebih mudah ya menurut saya. Jadi nggak usah pakai data data baru lagi gitu loh. Jadi tetap data real tapi perusahaannya disamarkan XYZ seperti itu ya, Bu. Iya, atau bisa jadi nanti bagiannya ya, bagian yang jadi analisis atau objekmu itu juga disamarkan. Jadi misalnya kamu ambil di bagian eh, keuangan, tapi itu kamu bilangnya misalnya di rumah sakit, di bagian logistik, nah kayak gitu ya. Eh, saya kan udah minta surat persetujuan itu ya, Bu. Otomatis nanti akan dapat surat balasan dari perusahaan. Nah, kalau misalkan sudah disamarkan seperti itu, apakah tetap harus dilampirkan apa gimana, Bu? Jatuhnya? Nggak usah Nggak gitu. usah ya? Mm-mm. Ya, karena Oke. nanti menghindari apa namanya penyebutan identitas organisasinya. Ya, jadi memang sebagai sebagai peneliti sih harus jaga rahasia itu, gitu. Ya, lumayan kompleks nih, Bu, jadi masalahnya. Mm-mm. Tapi usahakanlah ya, Pak enggak apa namanya untuk bisa lulus semester ini lah. Gimana caranya? Iya, Ya, yang mudah-mudahan. terbaik untuk semuanya maksudnya juga. Ya. Ya, makasih, Bu. Oke. Nah, oke, sebentar. Ini pertanyaan lagi. Sebentar, sebentar. Saya itu dulu.